Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah perlu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan memberikan kebahagiaan kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Baiklah saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang haji. Nah, ketika kita membahas haji ini, kita akan memulai dari konsepsi haji yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Kita tinjau dari filsafat manajemen. Kiranya kita sudah pernah mendengar dan tentu saja kita sudah mafhum bahwa Allah telah pernah memerintahkan Ibrahim, Nabi Ibrahim maksudnya, untuk mengajak umatnya mendatangi Baitullah. Nah, perintah ini kan telah diriwayatkan di dalam ayat suci Al-Quran yang artinya adalah dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, ini kita bisa lihat di Quran surat Al-Hajj ayat 27. Kalau kita renungkan secara mendalam, di dalam ayat ini setidaknya ada 3 nuansa penting. Yaitu yang pertama adalah nuansa prediktif. Nuansa prediktifnya terlihat bahwa pada masa setelah Nabi Ibrahim diperintahkan menyeru umatnya untuk haji, maka kelak orang-orang akan datang dari seluruh pelosok dunia untuk menjalankan ibadah haji. Ini prediktif. Yang kedua ada nuansa pengorbanan. Nah, nuansa pengorbanan ini tersirat dari upaya orang-orang untuk berhaji. Ya, meskipun dengan berjalan kaki atau berkendaraan dengan unta yang kurus, mereka rela untuk melaksanakan haji. Tentu ini adalah pengorbanan. Kemudian yang ketiga adalah nuansa loyalitas. Ini terlihat meskipun dengan pengorbanan yang tidak sedikit, mereka akan patuh untuk mendatangi seruan dari Nabi Ibrahim tadi itu untuk melakukan ibadah haji. Nah, ini adalah menunjukkan adanya loyalitas. Saudara-saudara, ibadah haji ini kan merupakan ibadah yang dilakukan secara khusus ya, karena tempat dan waktunya itu telah ditetapkan, yaitu di Mekah pada bulan Zulhijjah. Rukun dan syaratnya juga jelas. Ada tawaf, ada sya'i, ada ta'alul, ada wukuf di padang Arafah, melontar jumroh dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, rangkaian ibadah ini yang merupakan napak tilas dari perjalanan Nabi besar Ibrahim alaihissalam ini sebenarnya mempunyai banyak dimensi pembelajaran yang dapat kita tarik dengan memahami setiap makna dari berbagai perspektif. Kita dapat mengambil makna dari aspek historisitas ini, tetapi kita juga bisa mengembangkan berdasarkan tinjauan filsafat manajemen. Setidaknya ada beberapa hal penting yang kita bisa lihat dari tinjauan filsafat manajemen. Yaitu yang pertama adalah dari ibadah haji ini ada mencerminkan adanya kesatuan tujuan, yaitu unity of objective. Karena dalam ibadah ini ada kesadaran total untuk berserah diri dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang tertinggi. Nah, guna mencapai tujuan itu, kaum muslimin rela meninggalkan sanak keluarga, harta benda yang dimiliki, pekerjaan dan kesibukan yang menghasilkan atau apapun yang memungkinkan itu menyenangkan. Mereka rela meninggalkannya demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah ini. Yang kedua, di dalam ibadah ini mencerminkan adanya kesatuan perintah, unity of direction. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu sebenarnya kan mempunyai kehendak untuk berperilaku. Bahkan hampir setiap orang itu mempunyai kecenderungan untuk merasakan kebanggaan apabila dapat mengatur yang lain. Namun perilaku ini tidak ditamakkan. Ia justru rela menjalankan perintah yang telah digariskan dengan mengikuti rukun dan syarat berhaji.
Nah, ini seperti yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam haji ini kita juga dapat menunjukkan adanya semangat keislaman yang merupakan esprit de corps yang itu dilakukan oleh muslim sebagai perwujudan dari ibadah orang muslim terhadap Tuhan. Nah, ini menunjukkan esprit de corps. Nah, selain makna-makna ini sebenarnya di dalam haji itu terdapat banyak juga, misalnya aspek toleransi, aspek kebersamaan atau solidarity, aspek penjunjungan nilai, value, aspek untuk meningkatkan kesadaran atau consciousness, aspek untuk menambah pengetahuan, knowledgement, kemudian keragaman perilaku, diversity of behavior, itu semuanya bisa kita ambil, bisa kita temukan di dalam makna haji. Tentu saja kalau kita merenungkan ya. Yang jelas di dalam haji ini bisa menunjukkan simbol loyalitas, simbol kesadaran, perilaku untuk mementingkan sistem kehidupan, pemahaman keimanan secara integratif dan lain sebagainya. Artinya di dalam haji ini banyak makna-makna yang bisa kita peroleh. Ada hal yang menarik juga. Sebelum kenabian Nabi Ibrahim itu kan Allah telah menunjuk beberapa manusia untuk menjadi nabi dan rasulnya. Antara lain adalah Adam alaihissalam, Nabi Nuh dan sebagainya. Namun kenapa dalam kenabian Ibrahim ini Allah secara tegas memerintahkan untuk mengajak Nabi Ibrahim untuk mengajak umatnya mengunjungi Baitullah? Tentu saja di sini ada beberapa alasan. Ya. Antara lain adalah karena Nabi Ibrahim merupakan bapak para nabi. Anaknya Ismail dan Ishak, ini keduanya menjadi nabi yang kemudian masing-masing menurunkan nabi-nabi yang dikenal sebagai nabi keturunan Israel dan nabi keturunan Ismail. Dari kedua jalur nabi ini dibekali dengan kitab suci yang hingga saat ini masih menjadi pedoman para pemeluknya untuk menjalani kehidupan dan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim merupakan penganjur ketauhidan. Beliau menyatakan bahwa Tuhan hanyalah satu yang dia tidak diserupai oleh siapapun. Dia bukan binatang, bukan bulan, bukan matahari, bukan pula berhala yang selama itu diperkirakan sebagai Tuhan. Namun kemudian Nabi Ibrahim membuktikan bahwa ternyata mereka yang tampak itu bukanlah Tuhan. Tuhan merupakan zat yang tiada dapat diserupai. Nah, ajaran tauhid Ibrahim ini ternyata dipertegas pula dalam kitab suci Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran. Sehingga ajaran Ibrahim ini sepertinya sebagai dasar yang itu dipertegas kebenarannya dalam kitab suci setelahnya. Nah, selain ajaran tentang ketauhidan ini, Nabi Ibrahim kan juga merupakan penganjur untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini. Agar apa? Agar terjadi harmonisasi kehidupan dengan cara mempertegas bahwa hak setiap manusia itu sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membedakan status sosial manusia di bumi, tetapi hanya membedakan berdasar ketakwaannya. Alasan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim merupakan sosok pelaku pengalaman spiritual yang spektakuler. Ini kan terbukti dari bagaimana Nabi Ibrahim itu menemukan kesejatian Tuhan dari lamanya beliau itu mencari Tuhan. Bahkan dia merasakan bahwa api tak selamanya dapat membakar. Nah, ini kan pernah dialami ketika dia dihukum untuk dibakar. Yang dalam kondisi normal kan semua bisa terbakar oleh api. Tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kemudian juga ketika beliau mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putra kelahirannya yang sangat dinantikan, karena beliau sudah usia lanjut, kemudian diberi karunia anak itu menunggunya sangat lama, dan ini kan menunjukkan pengalaman spiritual yang menakjubkan. Dari sisi aspek spiritual ini, tidak hanya dari Nabi Ibrahim saja yang merasakan, bahkan Siti Hajar juga merasakan kan. Siti Hajar itu setidaknya mengalami dua kejadian yang itu dapat
katakan sebagai kurang wajar secara rasional. Ini hanya dapat didekati dengan pendekatan spiritual. Yaitu yang pertama adalah ketika ia mengandung Ismail, usianya sudah sangat tua, yang dalam kondisi normal sudah tidak memungkinkan untuk terjadinya kehamilan. Namun Siti Hajar ternyata mengalaminya. Yang kedua, doanya Siti Hajar ini terkabulkan ketika beliau menginginkan mendapatkan air di gurun pasir. Yang dalam kondisi normal sangat tidak mungkin. Bahkan air yang didapatkan sekarang ini, yang didapatkan ketika itu tetap memancarkan hingga kini. Sehingga dapat menopang kehidupan manusia di gurun itu, di Mekah. Dan bahkan diyakini sebagai air suci yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Putranya, Nabi Ismail, itu juga mengalami beberapa kejadian spiritual yang sulit untuk dinalar. Yaitu satu, melalui jejakan kakinya. Meskipun ia masih bayi, dapat mengeluarkan air hingga sepanjang zaman. Inilah yang disebut dengan air Zam-Zam. Dan ia pun kemudian dapat menerima dengan tabah dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk disembelih oleh ayahandanya. Dan ternyata ketika disembelih, ia tergantikan dengan seekor domba. Subhanallah. Saudara-saudara, apa maknanya itu? Kalau kita renungi secara mendalam sebenarnya, kita menemukan banyak makna. Antara lain satu adalah makna konsistensi, makna keteguhan, makna istiqomah. Yang ini dijalani oleh Nabi Ibrahim, oleh Siti Hajar, oleh Ismail. Mereka senantiasa tabah, ikhlas, dan konsisten untuk melakukan suatu usaha dalam pencarian kesejatian dengan tetap memanjatkan doa serta bersabar hingga mendapat apa yang diinginkan. Kita dapat menemukan makna fokus. Mereka konsentrasi pada apa yang sedang dijalaninya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mereka tidak mudah berpindah-pindah perhatian ketika satu perhatian itu belum dituntaskan. Ya kan? Kemudian yang ketiga, itu ada penambahan wawasan. Kita bisa melihat dari situ penambahan wawasan. Nah, ini kan tampak dari keterbukaan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail untuk menguji pendapat-pendapatnya dengan senantiasa merujuk berbagai masukan informasi dari orang-orang sekitarnya itu. Tentu saja mereka juga melakukan aspek-aspek evaluasi atas proses kejadian-kejadian yang dilakukan itu. Dan tentu saja mereka tetap memikirkan hasil akhir, result oriented. Nah, Nabi Ibrahim berpikir secara nalar, menyembelih anak itu kan merupakan perbuatan tercela. Perintah melalui mimpi dapat saja itu ditafsirkan dengan tidak benar. Hanya saja Nabi Ibrahim terbuka dan selalu menguji nalarnya dengan berbagai pengetahuan lain. Baik itu dari sisi yang tampak maupun yang tak tampak. Inilah penambahan wawasan itu. Dari sini kita bisa temukan relevansinya itu. Bahwa Nabi Ibrahim sebenarnya telah menyadari sepenuhnya bahwa kebenaran itu meliputi yang tampak dan yang tak tampak. Kebenaran itu ada dan itu real. Nah, realitas sendiri itu meliputi yang wujud dan yang tak wujud. Ini kan kalau dalam bahasanya Immanuel Kant disebut sebagai fenomena dan nomena. Fenomena itu yang wujud dan nomena itu yang tidak wujud. Fenomena itu sesuatu yang dapat diindra, bersifat terbuka bagi akal, bersifat empirik, terikat dengan hukum-hukum alam, dan semuanya yang bersifat ilmiah. Itu dalam terminologi sekarang ya. Nah, dalam terminologi sekarang inilah kemudian menjadi ilmiah. Jadi ilmiah itu bersifat empirik. Terdapat data otentik yang dapat diverifikasi oleh orang, kemudian dapat diuji pada waktu yang berlainan. Dia bersifat logis, empiris, dan sistematis. Nah, definisi ilmiah yang seperti ini itu justru mengabaikan peran dunia yang lain yang tidak wujud, yang oleh Kant disebut sebagai nomena. Padahal
Numena itu kan dapat meliputi jiwa, spirit, kemauan, introspeksi, kesadaran, hal-hal yang bersifat intuitif, bisikan-bisikan gaib yang disebut wahyu, maupun realitas gaib. Yang itu sebenarnya ada dan memang ada dan dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan berbagai kitab suci juga mengajarkan hal itu. Tapi hal-hal tersebut diabaikan dalam terma ilmiah sekarang ini. Kalau kita cermati, numena ini diabaikan karena pengetahuan manusia memang terbatas, hanya bersifat logis empiris, sehingga tidak peka terhadap dunia lain yang tidak mempunyai sifat seperti itu tadi, yang bersifat misteri. Lalu hal-hal yang bersifat numena ini cenderung diabaikan karena ada kesulitan untuk menjangkaunya dan memverifikasinya. Sehingga dunia ilmiah itu kemudian cenderung terbatas pada perilaku luar yang cenderung strukturalis, positivistik, dan bersifat utilitarianisme. Nah, hal ini menyebabkan kecenderungan sains sekarang ini yang berada pada tataran logis empirik dan alamiah, bersifat mekanistis. Sehingga datanya itu juga bersifat kuantitatif yang kalau kita mau menjangkaunya itu memerlukan ilmu statistik, rancangan eksperimen, dan survei. Nah, batasan pengertian sains yang seperti ini menyebabkan dunia sains itu terbatas. Dia tidak mampu mencapai realitas kebenaran dari hal-hal yang bersifat kualitatif, instingtif, intuitif. Apalagi yang bersifat gaib. Nah, jika hal ini dikaitkan dengan pengalaman Nabi Ibrahim, maka tampak bahwa sains, terminologi sekarang ini lebih dangkal dan kurang cukup untuk menguak realitas kebenaran yang sejati. Saudara-saudara, ajakan Nabi Ibrahim untuk mengunjungi Baitullah ini kan dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu sisi sacred dan sisi profan. Nah, kepatuhan menjalankan perintah Allah dengan berpedoman bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya, merupakan zat pemilik kehidupan ini, dan zat Maha Suci, ini merupakan tinjauan sacred. Sacred lebih cenderung bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat misteri, menerjemahkan perintah Allah dengan melakukan tindakan nyata, terukur, dan bersifat positivistik, hingga menjadi sebuah pemikiran untuk menengah langkah kegiatan. Ini merupakan sisi profan. Kalau kita cermati dari aspek manajemen, tinjauan profan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini itu merupakan sebuah strategi. Antara lain satu, ini merupakan peletakan dasar-dasar pengorganisasian. Kita tahu bahwa kehidupan sebelum zaman Nabi Ibrahim itu kan bersifat masih subsisten. Orientasi kehidupan masih bersifat kepentingan lokal. Masih bersifat individual per kelompok kecil seperti keluarga atau klan. Kemudian pertarungan antar suku ketika itu kan masih dominan. Pola hukum masih bersifat hukum rimba yang itu lemah dieksploitasi yang kuat. Ya, yang lemah itu dieksploitasi oleh yang kuat. Korbannya tidak hanya terbatas pada materi dan kekuasaan, tetapi juga nyawa dari manusia-manusia yang terkalahkan. Seringkali manusia yang lemah dijadikan korban sebagai persembahan kepada kekuatan gaib, supranatural, yang diyakini sebagai dewa penentu kehidupan. Nah, dari sini kemudian Nabi Ibrahim itu rupanya resah kan menghadapi kenyataan seperti itu, dan beliau berpendapat bahwa semua itu salah. Dan jika kita tinjau dari riwayat Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang hak dan bagaimana ia melawan kedoliman Namrud serta memiliki kesabaran dan keikhlasannya melakukan perintah Tuhan, maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Ibrahim itu berpikir dari akar permasalahannya. Sehingga ia menemukan bahwa akar permasalahan yang terjadi atau akar permasalahan yang ada itu terletak pada kesalahan tentang konsepsi Tuhan. Nah, kesalahan konsepsi ini menurut Nabi Ibrahim segera harus dikoreksi. Caranya adalah dengan menerjemahkan hal-hal yang sacred ke dalam hal-hal yang profan. Dengan cara ini kemudian
diyakini akan dapat mendatangkan dampak ganda dari satu kegiatan. Yang tentu itu Nabi Ibrahim mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi. Maka langkah utama yang disarankan kepada seluruh umat manusia adalah dengan mengunjungi Baitullah di Mekah. Nah, ajakan ini diutamakan karena untuk memahamkan umat manusia menuju rahmatan lil alamin, yang semua itu harus adanya suatu pemahaman dari beberapa aspek untuk diintegrasikan secara holistik, yang meliputi pemahaman karakter demografi, sosial, etnis, budaya, ekonomi, dan keragaman lainnya menjadi suatu kesatuan visi dan misi. Dan ajakan mengunjungi Baitullah ini secara profan merupakan langkah yang cocok untuk meletakkan dasar-dasar pengorganisasian. Nah, manfaat dari berkunjung itu ke Baitullah itu adalah satu, dapat menyatukan visi orang-orang di dunia yang beragam etnis, beragam budaya, beragam sosial, demografi dan sebagainya. Melalui apa? Melalui pendekatan spiritual. Jadi ini bisa menyatukan visi. Ini yang penting karena penyatuan visi ini dapat membuat suatu budaya, suatu karakter yang sangat penting. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, menyatunya visi ini sangat penting karena akan menentukan penyatuan misi yang itu dapat dicapai melalui intensitas komunikasi antara Nabi Ibrahim dengan umatnya. Nah, komunikasi antara Nabi Ibrahim dengan umat ini sebenarnya kan bisa saja itu bersifat one way traffic atau bersifat dialogis kan. Tapi keduanya itu yang jelas memberikan manfaat untuk adanya transfer of knowledge, adanya unity of perception, dan ini mempermudah untuk menyatukan kesepakatan misi untuk mewujudkan visi rahmatan lil alamin. Jadi komunikasi ini penting karena mampu menunjukkan adanya penambahan keluasan wawasan, ya, dari komunikator ke komunikan. Ada proses decoding dan encoding yang tentu meskipun berbeda pengetahuan, pengalaman, dan informasi, tetapi setelah adanya komunikasi dapat menjadi satu pemahaman, sehingga mudah untuk mencapai suatu kesepakatan. Dari adanya berkunjung ke Baitullah ini, kita juga dapat memperoleh data tentang kependudukan di seluruh penjuru dunia. Nah, kedatangan manusia untuk mengunjungi Baitullah ini akan mempermudah pengambilan data tentang kependudukan dunia dengan cara efektif dan efisien. Oleh karena itu Nabi Ibrahim akhirnya bisa mengetahui kondisi kehidupan atau kependudukan di dunia melalui kedatangan umat manusia ke Baitullah. Nah, ini kalau dari sisi keilmuan kan dapat diterapkan metodologi pengambilan data itu berdasarkan teknik interview atau observasi secara sekaligus kan. Pengunjung Baitullah dijadikan responden sebagai sumber data primer yang menceritakan kondisi daerahnya serta kependudukan di daerahnya. Responden yang datang secara bersamaan ke Baitullah akan menjadikan lebih efektif dan lebih efisien di dalam penarikan data. Nah, sekaligus metodologi ini dapat dikembangkan dengan teknik snowballing effect untuk responden berikutnya. Nah, selain itu, berkunjungnya manusia-manusia ke Baitullah itu, ini merupakan mampu menunjukkan adanya peletakan dasar-dasar untuk pengembangan kesejahteraan manusia di muka bumi. Nah, sebagaimana eksistensi manusia yang terdiri dari unsur fisik dan psikis, dari materi dan imateri, maka kesejahteraan manusia itu sebenarnya terlihat dari dipenuhinya kedua unsur ini kan. Kesejahteraan dari unsur fisik atau material dapat ditinjau dari indikator-indikator materialistik seperti indikator ekonomi, ya. Karena indikator ekonomi dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan baik dari tingkat primer, sekunder maupun tersier. Lalu dari tinjauan ini kesejahteraan fisik dapat diukur secara kuantitatif. Tetapi kesejahteraan psikis, pengukuran yang cocok adalah secara kualitatif.
kesejahteraan fisik masih perlu dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan psikis yang berupa kesejahteraan jiwa, meliputi rasa aman, rasa kasih sayang, rasa penghargaan, rasa aktualisasi, dan sebagainya. Nah, alat utama untuk mencapai rasa-rasa yang bersifat psikis ini yang paling efektif adalah pendekatan ibadah. Karena ibadah merupakan amalan spiritual yang langsung berimbas kepada penyejahteraan secara psikis. Nah, di sini tampak bahwa ajakan untuk mengunjungi Baitullah untuk mencapai kedua jenis kesejahteraan ini secara simultan. Jadi tidak parsial, tidak mementingkan materi saja dan tidak mementingkan imateri saja, tetapi meraih kesejahteraan secara sekaligus. Kemudian dari berkunjungnya umat muslim ke Baitullah ini, di situ juga ada aspek untuk menerapkan sistem kehidupan secara paripurna. Kita tahu bahwa sistem itu sendiri merupakan sekumpulan prosedur, tata kerja, metode yang menghubungkan elemen-elemen yang ada dalam organisasi yang itu digunakan sebagai wahana tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tentu saja sistem memerlukan keseimbangan, kesamaan, kejelasan prosedur, dan pengimplementasian. Sistem kehidupan ini merupakan tata kehidupan besar yang dapat pula diterjemahkan ke dalam arti lain yang setara. Dalam ilmu manajemen, sistem kehidupan ini dapat juga diartikan sebagai sistem informasi manajemen. Nah, jika diartikan demikian, maka peletakan dasar-dasar organisasi seperti yang diterangkan di awal tadi itu dapat dilihat ciri-cirinya untuk menentukan kesahihan sistem itu. Sistem yang baik itu indikatornya ada berlangsungnya kejelasan prosedur, berlangsungnya keseimbangan, berlangsungnya kesepadanan, berlangsungnya keadilan, tercapai tujuan dengan efektif dan efisien, serta tingginya tingkat penerimaan dan ketaatan. Nah, ciri-ciri itu secara konkret dapat digambarkan bahwa sistem yang baik akan seperti penjara panoptik, yaitu semua anggota itu akan merasa terawasi meskipun tidak ada atau tidak terlihat pengawasnya. Juga terdapat kebebasan para anggota untuk melakukan inovasi dan pengembangan kreativitas tanpa harus dikomando. Nah, pendekatan spiritual yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan mengkonkretkan mengajak mengunjungi Baitullah telah sesuai dengan ciri-ciri dari gambaran sistem yang baik ini. Nah, saudara-saudara, sepeninggal Nabi Ibrahim, Allah kan telah menunjuk beberapa nabi, di antaranya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Ayub, Yahya, Musa, Harun, Isa, dan lain sebagainya, termasuk Nabi Muhammad nanti ya. Namun, nabi-nabi tersebut itu belum memprioritaskan mewujudkan pesan Nabi Ibrahim untuk mengunjungi Baitullah. Baru pada Nabi Muhammad, perintah mengunjungi Baitullah itu dikuatkan lagi. Para nabi selain Muhammad itu meneruskan perintah untuk terus istiqomah dalam tauhid, mengakui bahwa Allah Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah, dan menyeru umatnya masing-masing untuk berbuat kebaikan sebagai diperintahkan oleh Allah, memerangi kedoliman, memerangi ketidakadilan, dan sebagainya. Nah, sepertinya para nabi setelah Ibrahim, sebelum Muhammad ini, terkonsentrasi pada umatnya masing-masing. Tidak seperti Ibrahim yang telah berpikir secara global. Akibat seperti itu, maka sistem kehidupan yang fondasinya telah diletakkan oleh Nabi Ibrahim belum didirikan bangunan yang kokoh untuk mencapai tujuan yang tergambar dalam visinya. Sehingga gambaran tercapainya rahmatan lil alamin itu belum segera terwujud karena belum ada misi yang mendukung. Artinya, ide dari Nabi Ibrahim ini masih terhenti pada tataran konsep, idea, yang untuk menguji kesahihan idea itu harus diterapkan lebih dulu langkah-langkah konkretnya. Baru pada kurun kenabian Muhammad SAW, tataran idea dari Nabi Ibrahim ini yang merupakan konsep makro baru diwujudkan, ditindaklanjuti menjadi aspek tindakan yang itu bisa dilihat hingga di level mikro. Artinya saudara, konsepsi haji yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim
alaihissalam ini merupakan konsep besar yang bersifat global, dan ini bisa ditinjau dari aspek manajerialnya. Tujuannya adalah untuk menemukan relasi antara firman Tuhan hingga level pada kesejahteraan manusia di level mikro. Nah, inilah yang kita pelajari tadi itu, simpulannya seperti itu. Tentu saja untuk memperkuat simpulan ini akan ada kajian-kajian lain yang nanti kita akan melihat dari aspek haji ketika Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Oleh karena itu, simpulan saya cukupkan di sini dulu dan kajian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.